Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cuci Riana dari SDN 04 Madiun Lor Kota Madiun, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantoro yang pertama mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kuncinya untuk mewujudkan yaitu melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, wadah bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Filosofi Ki Hajar Dewantoro yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yaitu menuntun. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro yang ketiga sangat relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak. Artinya, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Sama halnya dengan perkembangan energi dari lingkungan kemudian diubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Pendidik harus mampu memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak pada zamannya dengan memperhatikan potensi dirinya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang keempat yaitu tentang budi pengerti. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantoro di sini menekankan 3 hal utama yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pengerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Pengembangan karakter atau budi pengerti tidak dapat tercipta begitu saja. Harus melalui pembiasaan-pembiasaan baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro belum sepenuhnya saya lakukan sebagai pendidik di sekolah. Setelah menjalani proses tahap demi tahap yang dilakukan, mulai dari diri untuk memahami materi, eksplorasi konsep melalui diskusi, ruang kolaborasi dengan bertukar pikiran tentang pendidikan, maka ada perubahan pemikiran yang saya lakukan. Bahwa tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Disinilah saya mulai mencoba untuk mengelola pembelajaran agar setiap murid dapat melaluinya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Memberi mereka ruang kreativitas belajar yang berbeda hingga akhirnya mereka menemukan sendiri arti merdeka belajarnya. Guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Disinilah saya mencoba mengeksplorasi beberapa sumber informasi yang dapat diterapkan. Artinya, saya sebagai pamong yang selalu menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada murid saya untuk menjadi hal yang akan bermanfaat untuk kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Kemudian tentunya setiap murid memiliki kebutuhan dan belajarnya masing-masing. Di sini saya mulai mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya mereka harapkan setelah melalui proses belajar bersama. Beberapa hal yang sudah mulai saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan baik yaitu 1. Kita harus mendesain dan menjalankan pembelajaran yang selalu berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah salah satu caranya yang akan saya lakukan memberikan kebebasan murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga murid memahami makna merdeka belajar seutuhnya. Saya juga akan berusaha menghambakan diri pada murid, yang artinya melayani setiap kebutuhan belajar murid dengan tulus ikhlas agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian
kita harus juga melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan. Demikian refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya siswa yang berkarakter, berinovasi, dan dapat tumbuh karakter diri yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih.